Nah, tadi kita mendoa bacakan 1 Petrus 2 ayat 5 bahwa rumah rohani adalah bagi suatu imamat kudus. Jadi di dalam rumah rohani kita harus menjadi imamat kudus. Ya, rumah rohani di sini ya bukan sesuatu yang sering dianggap sebagai surga ya. Memang ada surga. Banyak orang ingin pulang ke rumah rohani di surga. Tetapi hari ini rumah rohani itu ada di bumi bukan untuk kita senang-senang tanpa penderitaan, tanpa air mata. Bukan itu maksudnya. Tetapi rumah rohani bagi kita adalah supaya kita bisa menjadi imamat ya. Supaya kita bisa menjadi imamat, saudara-saudari. Di dalam rumah rohani kita harus menjadi imamat yang kudus. Ya, itulah rumah rohani bagi suatu imamat kudus. 1 Petrus 2 ayat 5. Jadi hari ini kita akan melihat perkara imamat. Ya, jadi ada 3 pengertian mengenai imamat. Ada jabatan imamat seperti yang di Ibrani 7 ayat 12. Ada pelayanan imamat seperti di Ibrani 7 ayat 5. Dan ada pengertian yang ketiga itu adalah imamat itu imam-imam itu sendiri ya. Kumpulan imam. Nah, kita akan membahas perkara kumpulan imam dan nanti kita akan melihat apa pelayanan imam. Dan mengenai jabatan imam, semua orang percaya telah menerima jabatan imam. Ya. Nah, jadi ada 2 hal, yaitu 1 rumah rohani dan 2 imamat kudus. Keduanya merupakan suatu kumpulan, bukan perkara individu. Ya. Rumah rohani berarti kita itu kumpulan batu-batu hidup. Imamat kudus berarti kita ini kumpulan imam-imam. Baik rumah rohani maupun imamat kudus, keduanya adalah kumpulan ya. Tetapi bukan hanya sebagai perkumpulan saja, ya, melainkan sebagai batu-batu kita harus terbangun. Sebagai imam-imam harus terkoordinasi. Jadi batu-batu terbangun adalah imam-imam yang terkoordinasi. Keduanya sama kok. Keduanya satu hal ya. Jadi kita ini di dalam hidup gereja adalah imam-imam. Imam-imam yang terkoordinasi. Jadi saudara-saudari, di dalam keluarga kan ada suami, ada istri,
ada anak-anak. Kita jangan punya konsep dari agama lain yang berkata bahwa suami adalah imam bagi keluarga. Tanpa sadar di kekristenan sudah banyak yang memegang konsep ini. Kita tidak boleh punya konsep itu ya. Karena setiap orang percaya adalah imamat, suatu kumpulan imam. Anak-anak kita adalah imam-imam yang sedang berlatih. Suami istri adalah imam-imam yang berkoordinasi. Itulah gereja. Gereja adalah keluarga-keluarga yang sedemikian. Ya, keluarga kita semua adalah suami, istri, anak-anak, semuanya imam-imam yang melayani Allah dalam gereja. Ada imam-imam yang muda, ada imam-imam yang masih kecil, ada imam-imam yang lebih dewasa, semuanya berlatih, berfungsi sebagai imam-imam. Inilah imamat kudus, saudara-saudari. Nah, jadi kita adalah apa? Kita adalah rumah Allah dan kita juga imam-imam Allah. Kita adalah imam-imam Allah yang menjadi rumah Allah. Kita adalah rumah Allah yang di dalamnya melayani sebagai imam-imam Allah. Keduanya satu. Inilah arti sesungguhnya dari gereja. Inilah hidup gereja yang sesungguhnya. Gereja kedambaan Allah berfungsi sebagai rumah rohani, di mana di dalamnya kita sebagai imam-imam seluruhnya melayani Allah. Ya, gereja yang sedemikian itu berasal dari 3 langkah Allah yang vital. Pertama, kita dilahirkan kembali. Kedua, kita bertumbuh di dalam rawatan Kristus. Ketiga, akhirnya kita terbangun bersama. Inilah gereja kedambaan hati Allah, saudara-saudari. Nah, kita sekarang harus berlatih agar memiliki fungsi keduanya. Kita menjadi rumah rohani dan kita juga berfungsi sebagai imamat kudus. Keduanya perkara korporat ya. Allah ingin rumah rohani, Allah ingin imamat kudus. Rumah rohani adalah tempat kediaman Allah. Artinya Anda harus terbangun menjadi batu-batu hidup yang tersusun. Di sisi lain, Allah juga menginginkan imamat yang kudus. Arti kata kudus itu terpisah dari dunia. Jadi kita harus bertumbuh dalam hayat, menjadi rumah rohani. Kita harus terpisah dari dunia, menjadi imamat yang kudus. Ya, kalau ayat doa baca kita yang di ayat ke-9 tadi 1 Petrus 2 itu memperlihatkan lebih banyak tentang imamat kudus ya. Yaitu kamulah bangsa yang terpilih. Kata bangsa yang terpilih boleh kita baca dengan ras yang terpilih. Ya, kita adalah ras yang terpilih.
ras unggulan, saudara-saudari. Bukan secara biologis, tetapi secara hayat dan sifat. Kita adalah ras yang terpilih. Itulah makna dari bangsa yang terpilih. Ya, pertama kita menjadi ras yang terpilih dulu. Nah, kalau kita adalah ras yang terpilih, baru kita bersyarat menjadi imamat yang rajani. Imamat kudus itu rajani. Karena kita ini adalah ras Allah sendiri. Boleh diilustrasikan seperti kaum ningrat, kaum bangsawan. Beda, rasnya ras yang unggul. Sehingga imamat ini menjadi imamat yang rajani, bersifat rajani. Ya, beda kelas gitu ya. Walaupun secara jasmani kita hari ini masih mengenakan tubuh yang berbeda warna kulit, mungkin juga tidak terlalu keren, tetapi secara hayat dan sifat kita adalah ras yang terpilih, yang bersifat rajani, ningrat, unggul, beda kelas. Ya, makhluk ciptaan yang nomor 1, ras pilihan. Wah, luar biasa saudara-saudari. Itulah ayat doa baca kita yang di ayat 9 tadi. Ya. Kemudian karena kita ini adalah ras pilihan, bersifat rajani, maka kita menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus ini adalah bangsa yang memiliki sifat Allah sendiri, hayat Allah sendiri. Bangsa yang kudus ini mirip dengan kerajaan Allah. Ada kerajaan binatang, ada kerajaan manusia, dan ada kerajaan Allah. Nah, bangsa yang kudus itu terdiri dari orang-orang kudus. Ya, apakah orang-orang kudus? Orang-orang kudus itu orang-orang yang menerima unsur kudus. Di alam semesta ini hanya ada satu unsur kudus. Dia adalah Allah sendiri. Kudus itu berbeda dengan suci. Kalau suci itu artinya tanpa dosa. Ya. Walaupun malaikat yang tidak jatuh ke dalam dosa itu tanpa dosa, tetapi mereka tidak kudus. Karena mereka tidak menerima unsur kudus. Ya, unsur kudus adalah unsur Allah, tetapi kepada kita menerima unsur kudus. Sehingga kita menjadi orang-orang kudus. Bukan orang-orang suci ya, beda. Orang-orang kudus di sini mungkin saja masih berbuat dosa. Mungkin saja masih sering jatuh. Tetapi faktanya kita adalah orang-orang kudus. Karena kita memiliki hayat kudus, unsur kudus sudah disalurkan ke dalam kita. Inilah makna bangsa yang kudus, ya. Jadi pertama-tama kita adalah ras pilihan, memiliki gen yang sama dengan Allah. Artinya kita berasal dari Allah. Kita bukan sekedar ciptaan Allah, tetapi kita berasal dari Allah, memiliki gen yang sama dengan Allah. Itulah makna ras yang kudus, ras yang terpilih. Karena itu kita adalah imamat, bukan hanya imamat yang kudus, tetapi imamat yang rajani.
Karena Allah kita adalah Raja alam semesta, dan kita adalah anak-anak Raja yang juga akan meraja. Inilah yang membuat kita menjadi bangsa yang kudus. Dan terakhir, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kata Yunani yang diterjemahkan umat kepunyaan itu berarti harta mustika yang khusus. Jadi ras pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, maknanya begitu mustika. Sampai-sampai kita ini menjadi harta mustika yang khusus. Ya, inilah makna ayat 9 yang tadi kita doa bacakan. Ya, urutannya mula-mula kita adalah ras yang terpilih. Kita kemudian menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan akhirnya kita menjadi harta mustika yang khusus. Semua proses ini adalah proses pertumbuhan hayat. Jadi ayat 9 lebih dalam, lebih tinggi dari sekedar hayat dan bangunan. Kemarin kita membahas pertumbuhan hayat menghasilkan bangunan. Tetapi ayat 9 ini memperlihatkan pertumbuhan hayat akan menjadikan kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan akhirnya kita menjadi harta mustika yang khusus, saudara-saudari. Betapa luar biasanya kita. Betapa kita ini makhluk ciptaan yang VIP, nomor 1, saudara-saudari. Kita dengan Allah hanya beda di dalam kealahan. Secara hayat dan sifat sama. Kita ini ras yang unggul, makhluk ciptaan yang VIP. Ini harus membuat Anda dan saya sungguh bersuka cita, bergejolak, kegirangan, saudara-saudari. Nah, tetapi kita sekarang harus berlatih, ya. Kita sekarang sedang ada dalam tahap latihan untuk berfungsi sebagai imamat yang kudus, ya. Jadi sebagai rumah Allah, kita adalah tempat tinggal Allah. Betul. Tetapi jikalau Anda tidak berfungsi sebagai imamat, imam-imam, maka Anda belum menjadi tempat tinggal Allah yang memuaskan hati Allah, ya. Anda harus menjadi imam-imam yang berfungsi dengan tepat. Barulah Anda bisa menjadi rumah tempat kediaman Allah yang memuaskan hati Allah. Ya. Makanya kenapa hari ini rumah Allah masih terus-menerus ada penghakiman Allah, ya. Sampai nanti kita benar-benar menjadi rumah Allah yang nyaman bagi Allah. Allah sungguh betah tinggal di rumah itu, karena kita semua sudah menjadi imam-imam kudus yang melayani Dia dengan tepat. Nah, kalau sedemikian, kita harus sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, bagaimana melayanimu sebagai imam-imam yang kudus, imamat kudus. Ingat, kata imamat itu berarti suatu kumpulan yang korporat. Ya, syarat pertamanya adalah diselamatkan dari sifat individualistis kita. Menjadi imamat, bukan menjadi imam individu, ya. Betapa tersesatnya kelompok-kelompok kekristenan yang mengangkat satu orang sebagai imam. Itu bukan imamat. Itu adalah imam
duniawi, agamawi. Ya, yang Allah mau adalah imamat, bukan imam. Ya, imamat ini adalah satu korporat. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita harus dilepaskan dari ego individualistis, ambisi ingin menjadi yang menonjol. Hari ini di kekristenan, orang-orang yang menjadi imam-imam itu menonjol sendirian. Oh, betapa Allah sungguh, apa istilahnya ya, benar-benar membenci perkara hierarki semacam itu. Karena Allah ingin imamat, saudara-saudari. Walaupun hari ini imamat dalam penghidupan gereja yang normal, masih ada yang belum dewasa, masih ada yang belum matang, nggak masalah. Karena semuanya sedang ditransformasi. Ya, pertama-tama dalam kerajaan 1000 tahun, ya, Allah akan mendapatkan imamat yang semacam ini. Sebagian orang pemenang. Dan di dalam zaman kekal Yerusalem baru, seluruh kaum beriman pilihan sudah menjadi imamat yang kudus. Ya, nah, apa fungsi kita? Apa pelayanan kita? Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang tadi kita doa bacakan, apa fungsi imamat kudus tadi? Ya, dikatakan imamat ini adalah untuk apa? Mempersembahkan persembahan rohani, saudara-saudari. Ya. Jadi pelayanan kita itu adalah pelayanan yang mempersembahkan sesuatu. Ya, ini banyak sekali disalahpahami. Ya, apakah pelayanan? Apakah melayani? Ya, pelayanan dan melayani itu sebagai imam. Imam itu mempersembahkan kurban. Itu gambaran di perjanjian lama. Kurbannya apa? Ya, banyak orang berkata, asal kamu mempersembahkan waktu, tenaga, harta, maka kamu sudah melayani Allah. Oh, ini sungguh sangat sangat alamiah sekali. Mempersembahkan apa, saudara-saudari? Ya, dikatakan di tadi ayat doa baca kita, mempersembahkan persembahan rohani yang apa? Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hanya Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah. Bukan karena Anda yang berkorban, Anda yang mempersembahkan waktu. Anda tidak memuaskan hati Allah. Anda tidak layak untuk menjadi kurban persembahan. Anda sebagai kurban persembahan hanya untuk mati. Ya, sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 5 itu kita mempersembahkan persembahan rohani yang apa? Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya kalau Anda tidak mempersembahkan Kristus, Anda tidak berkenan kepada Allah. Anda bukan imam-imam yang kudus, bukan imamat yang kudus. Nah, istilah mempersembahkan Kristus, ketika saya baru pertama kali mendengarnya, mempersembahkan Kristus, sangat asing sekali istilah ini, saudara-saudari. Ini seperti bahasa aneh, bahkan terkesan kurang ajar. Kan kita harusnya menyembah Kristus. Kok ini mempersembahkan Kristus?
Jadi kesannya tuh Kristus tuh dipersembahkan, itu konsepsi alamiah ini nggak ada ini ya. Tetapi lambang-lambang di perjanjian lama itu memperlihatkan ini, saudara-saudari. Anda harus mempelajari kitab Imamat, catatan kakinya, pelajaran hayatnya, Imamat pasal 1 sampai pasal 5. Ya, di sana kita melihat bahwa semua kurban yang dipersembahkan di perjanjian lama itu melambangkan Kristus. Ya. Ada 5 macam kurban utama. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, semuanya adalah Kristus. Anda harus mempersembahkan Kristus, ya. Kurban bakaran itu berarti ya kita sendiri mati di atas mezbah dan Kristus sebagai asap yang wangi membubung ke surga, dinikmati oleh Allah, memuaskan hati Allah. Jadi kurban bakaran di sini tuh berkata Anda harus mati. Ya. Itulah sebabnya di hari ke-6 yang besok kita baca, Anda harus mati. Ya, Kristus yang hidup. Lalu kurban sajian. Ini berbicara tentang keinsanian Kristus. Ya, sifat insani alamiah Anda itu harus mati. Harus diganti oleh keinsanian Kristus sebagai kurban sajian. Bergabung, berbaur dengan keinsanian ciptaan. Dipersembahkan sebagai kurban sajian, itu adalah Kristus. Ya, berapa banyak para pelajar Alkitab yang mempelajari perkara ini. Sehingga di kekristenan begitu asing ya terhadap istilah mempersembahkan Kristus. Orang-orang di kekristenan, bahkan mungkin kita juga aneh terhadap istilah ini, mempersembahkan Kristus. Padahal lambang-lambangnya seperti itu. Ya, kurban yang ketiga, kurban pendamaian. Jikalau Anda mempelajari kitab Imamat dengan catatan kaki, artinya kurban pendamaian ini adalah kita didamaikan dengan Allah, bukan hanya dengan Allah tetapi juga dengan orang lain. Ya, kurban ini terutama kita nikmati di dalam sidang hari Tuhan, sidang pemecahan roti, di mana di sana kita harus bersatu, tersusun dengan saudara-saudari, tidak boleh ada sekatan dengan saudara-saudari. Ya, itu semua adalah mempersembahkan Kristus sebagai kurban pendamaian. Kita tidak mau ada sekatan dengan saudara-saudari. Ya, kalau berdamai dengan Allah, kita semua sudah mengerti. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau berdamai dengan saudara-saudari. Artinya kita tidak mempersembahkan Kristus sebagai kurban pendamaian. Ya, ada juga kurban penghapus dosa. Penghapus dosa ini berbeda dengan penebusan dosa. Penghapus dosa di sini tuh menghapus sifat dosa di dalam diri kita. Itu ketika sifat dosa di dalam diri kita ya dimatikan, ya maka kita akan mempersembahkan Kristus sebagai kurban penghapus dosa. Ya, cuman di dalam diri kita kadang-kadang sifat dosa masih melahirkan dosa-dosa, perbuatan dosa. Artinya kita perlu kurban yang kelima, yaitu kurban penebus salah, ya, yaitu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini apa yang sedang saya sampaikan? Yang sedang saya sampaikan inilah fungsi imamat yang kudus itu.
Anda dan saya adalah imam-imam, harus mempersembahkan Kristus yang digambarkan oleh kitab imamat sebagai kurban yang memuaskan hati Allah. Ya. Tadi ya adalah fungsi imam yang mempersembahkan Kristus sebagai kurban, ya realitas segala kurban perjanjian lama. Ya masih ada lagi fungsi atau persembahan kita yang lain sebagai imamat yang kudus. Kita harus mempersembahkan apa? Orang-orang dosa melalui pemberitaan Injil, mendapatkan orang, tidak hanya stop sampai di situ, dirawat, menjadi buah tetap, akhirnya menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Inilah fungsi imam yang lainnya, yaitu bukan hanya mempersembahkan seperti yang tadi dijelaskan di kitab imamat, tetapi juga mempersembahkan orang-orang dosa. Belum cukup, masih ada apa? Sebagai imam-imam kita mempersembahkan tubuh kita. Kita mempersembahkan puji-pujian kita. Dan semua hal yang kita lakukan bagi Allah itu adalah untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, untuk yang poin-poin ini saya ingin menyoroti mengenai fungsi imam dalam hal mempersembahkan pujian. Karena tanpa sadar mungkin kita pun sudah tercemar oleh konsepsi di kekristenan tentang mempersembahkan pujian. Ya, konsepsi orang-orang di dalam kekristenan mempersembahkan puji-pujian itu seperti yang dipraktekkan dalam praktek-praktek apa? Acara-acara praise and worship, ya, yang sebetulnya lebih mirip konser musik. Ada juga praise and worship di dalam kebaktian-kebaktian. Mereka menyangka itulah mempersembahkan kurban puji-pujian. Ingat, puji-pujian di sini menurut Ibrani 13 ayat 15, ya, di sana berupa kurban pujian, ya, bukan puji-pujian. Ingat, yang Allah mau itu kurban pujian. Kalau Alkitab bahasa Indonesianya itu kurban syukur, ya, tetapi lebih tepat kita sebut kurban pujian. Ingat, imamat yang kudus mempersembahkan sesuatu. Tadi kita sudah lihat ada 5 macam kurban di kitab imamat, juga mempersembahkan orang dosa, dan juga kita harus memperhatikan kurban pujian. Anda dan saya harus mempersembahkan kurban pujian, bukan puji-pujian, ya. Kalau puji-pujian itu ya bisalah berupa menyanyi, ya, nggak salah. Itu puji-pujian kita kepada Allah. Ya, kita menyanyikan kidung-kidung yang riang, bagaimana Allah menebus kita, bagaimana Allah menyalurkan hayat kepada kita. Kita punya puji-pujian. Ya, tidak salah. Puji-pujian harus kita lakukan. Memuji Allah, mengucap syukur kepada Allah. Tetapi kurban pujian itu punya arti khusus, saudara-saudari. Sebagai imam-imam Allah yang kudus,
kita harus mempersembahkan kurban pujian. Ada kata kurbannya di sini. Artinya, puji-pujian ini sifatnya adalah sebagai suatu kurban. Apakah kurban? Kurban itu berarti orang yang mempersembahkannya itu menderita kerugian. Ya. Kurban pujian itu berasal dari penderitaan, kesukaran, kesesakan. Ya, itulah artinya kurban pujian. Orang yang mempersembahkan kurban pujian adalah orang-orang yang melewati penderitaan, kerugian. Barulah dia bisa menghasilkan kurban pujian. Ya, saya ada beban di sini supaya kita semakin jelas bahwa kita ada di pemulihan Tuhan. Di pemulihan Tuhan itu kita bisa melihat firman sedemikian jelas, detil, rinci. Dan kita bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Kita jangan lagi punya konsepsi, ya, mempersembahkan kurban pujian itu hanya menyanyi-nyanyi saja, ya. Jangan sampai kita punya konsepsi yang tercemar oleh dunia kekristenan. Hanya orang-orang yang telah melewati banyak kesesakan, kesukaran, barulah bisa mempersembahkan kurban pujian. Ya, memang ada banyak nyanyian-nyanyian ya yang menggunakan kitab Mazmur. Tetapi pertanyaannya, ada berapa banyak nyanyian yang menggunakan Mazmur penderitaan? Ya, dalam kitab Mazmur itu bukan hanya ada Mazmur keberuntungan, tetapi juga ada Mazmur penderitaan. Inilah kurban pujian yang kita bisa lihat dari Mazmur-Mazmur di kitab Mazmur. Kurban pujian ini adalah Mazmur penderitaan. Ya, contohnya di dalam Mazmur 42 ayat 8. Oh, segala gelora dan gelombangmu menggulung aku. Ya, berapa banyak orang-orang yang bermazmur dengan mazmur penderitaan? Hanya orang-orang yang telah melewati banyak luka, banyak hajaran, banyak penghakiman dari Bapa yang menghakimi dengan adil, banyak ujian. Semua penderitaan itu akan menghasilkan puji-pujian, kurban puji-pujian. Inilah puji-pujian yang tertinggi. Inilah puji-pujian yang terbesar. Anda dan saya harus berlatih sedemikian rupa memuji Allah. Ketika Anda sedang menderita, pasti susah kalau mau berdoa. Udah gak usah berdoa, memuji saja, ya. Ya, salah satu kalimat pendek yang paling sering saya langsung doakan atau saya katakan sebagai pujian ketika saya sedang menderita, saya sering berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Ketika Anda dan saya sedang menderita, boleh praktekkan ini, satu kalimat pendek ini. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah salah. Ketika tubuh kita sakit, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Ini pujian, ini kurban pujian. Ketika Anda menderita kerugian, kehilangan, entah itu benda ataupun manusia, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah salah. Kalimat pendek ini sangat membantu saya untuk menaikkan kurban pujian. Saudara-saudari, walaupun ini perkara yang kelihatannya tidak sebesar 5 kurban di kitab Imamat tadi, tetapi ini sebetulnya sudah mencakup 5 kurban itu. Ya, dengan Anda berlatih, ya, memuji dalam satu pujian yang pendek ini, Tuhan Yesus, walaupun aku tidak mengerti, Engkau tidak pernah salah. Ya, kurban pujian ini juga dikatakan oleh saudara Watchmeni
memuji dalam keadaan tidak mengerti. Jadi nggak usah dulu nunggu mengerti untuk memuji. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Mungkin kita belum tahu di mana kebaikannya. Katakan saja, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Ini akan menjadi kurban puji-pujian. Itulah, saudara-saudari, arti dari fungsi imam mempersembahkan kurban pujian. Ya, mempersembahkan di sini, mempersembahkan kurban di sini juga bisa berarti kematian. Ya, tadi sudah disinggung, Anda perlu mati sehingga Kristus yang hidup. Itulah yang mendasari berita hari ke-6. Ya, doa bacanya adalah kematian giat di dalam diri para rasul. Akhirnya hidup akan tersalur kepada saudara-saudari. Ya, para rasul terus mengalami banyak kematian, banyak maut. Ya, di dalam penderitaan, kesukaran. Ya, hasilnya ada hayat kebangkitan disalurkan kepada saudara-saudari. Hasilnya kita bisa mempersembahkan orang-orang kepada Tuhan sebagai imam-imam Allah. Haleluya. Inilah kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Mari sekarang saudara-saudari bagikan kenikmatan. Ya, dengan cepat. Ketika hening segera. Ya, yang sudah terbiasa bagi nikmat backup. Amin. Puji Tuhan. Saya izin mute. Amin. Puji Tuhan. Hari ini beritanya begitu banyak ya. Silakan berbagi nikmat saudara-saudari. Amin. Amin. Itu hanya kalau saya hari ini menikmati kita itu begitu tadi dibahas kita menjadi rumah rohani, kita adalah imamat kudus, yang dimana kita mempersembahkan persembahan yang rohani ya. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Wah, ini satu hal yang mustika ya. Ternyata walaupun mungkin kita terlihat biasa-biasa, tetapi karena kita dilahirkan dari Allah, kita dilahirkan kembali, memiliki hayat benih Allah di dalam diri kita, kita menjadi memiliki gen Allah ya, memiliki gen yang berasal dari Allah. Bahkan kita ini imamat yang kudus, imamat yang rajani. Artinya kita adalah anak-anak Allah yang akhirnya kita nanti akan meraja ya. Dan juga kita adalah kepunyaan Allah. Ternyata kita adalah harta mustikanya. Oh, sesuatu yang mustika di mata Allah ya. Sehingga kita bisa menjadi kudus. Ini yang tadi dikatakan kita adalah kaum biasa tetapi menjadi ciptaan yang VIP ya. Karena kita mempunyai hayat Allah. Bahkan dikatakan kita bisa sehayat dan sesifat, tetapi bukan dari kealahannya. Tapi ini juga dibahas tentang kurban ya. Ada 5 kurban yang dipersembahkan. Tetapi yang terjemah oleh saya adalah yang baru saya sekarang dengar ya secara rinci, yaitu kurban pujian ya. Selama ini saya memikirkan kurban pujian adalah kita memuji ya, kita berkidung ya, kita benar-benar dengan di dalam sidang-sidang itu kita memuji gitu ya. Memang ya itu satu hal yang perlu kita lakukan, tetapi arti yang sesungguhnya kurban pujian itu adalah ketika kita menderita, kita mengalami sesuatu ya yang tidak enak, mungkin bahkan kita perlu mati ya dikatakan.
Tapi saat seperti itu, walaupun kita tidak mengerti, tetapi kita masih bisa mempersembahkan pujian. Inilah yang dikatakan kurban pujian, yang bukan hanya puji-pujian, tetapi ada kata kurbannya ini ya, yaitu kita ini perlu mati ya. Semua itu kurban itu kita perlu mati, dan kita mempersembahkan satu pujian, di mana ada satu pujian yang harum ya, yang justru di situ akan menyenangkan, asap itu akan menyenangkan Allah ya. Ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang dan dikatakan ya, walaupun kita belum mengerti ya, ada satu kata yang tadi sadar kita, oh Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Ya memang kita tahu ya, apapun porsi yang Tuhan ukurkan, takarkan kepada kita, Allah itu tidak pernah salah. Ya walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita dalam keadaan menderita, tetapi kita mempercayai bahwa Allah itu tidak pernah salah ya. Allah lebih tahu daripada kita. Ya kita perlu mempersembahkan satu pujian ini ya, walaupun mungkin masih air mata itu masih mengalir di atas kita ya, tetapi kita bisa mempersembahkan. Inilah satu kurban pujian yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Mari yang lain lanjutkan. Ayo saudara-saudara, waktunya sayang. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya menjadi satu bangsa yang terpilih. Oh Tuhan Yesus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Oh Tuhan Yesus, amin. Sungguh melalui perkara ini biarlah saya terus belajar, berlatih, amin. Oh Tuhan Yesus, untuk melepaskan sifat individualistis ini, amin. Karena kami semua adalah imamat yang rajani. Oh Tuhan Yesus, bukan individu. Syukur kepada Allah melalui perkara ini. Di dalam penghidupan gereja, di dalam penghidupan tubuh, kami perlu, amin, meningkatkan koordinasi dengan setiap kaum saleh ya, sebagai imam-imam yang kudus, Tuhan Yesus, yang rajani untuk melayani Allah. Syukur kepada Tuhan, melalui penjelasan saudara kita ya, kita tahu bahwa kita ini adalah mustika bagi Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Tuhan, walaupun kehidupan kita seperti ini, tetapi di hadapan Allah kita adalah barang yang mustika. Oh Tuhan Yesus, amin. Allah telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh Tuhan Yesus, Allah menghendaki kita menjadi suatu rumah rohani, amin, bagi tempat kediamannya. Sekali lagi, ini tidak bisa individu. Terus perlu berkoordinasi, terbangun bersama sebagai batu-batu yang hidup menjadi rumah rohani, tempat kediaman Allah sendiri. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Silakan dilanjut. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudari, 1 Petrus 2 ayat 9 ini adalah kondisi kita semuanya, orang yang Tuhan telah pilih, Tuhan panggil dan Tuhan selamatkan di dalam penebusannya. Kita semuanya adalah bangsa yang terpilih. Oh Tuhan Yesus, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh Tuhan Yesus, kita adalah imamat yang rajani, karena kita ini lahir dari Allah ya, Raja alam semesta. Oh, ini adalah hubungan hayat kita dengan Allah itu membuat kita memiliki hayat yang ningrat ya, hayat raja ya. Dan kita juga adalah bangsa yang kudus.
karena ada unsur kudus Allah di dalam kita. Allah sendiri itulah Sang Kudus yang membuat kita hari ini menjadi orang kudus ya, bukan orang suci tanpa dosa, tetapi orang kudus. Sekalipun kita masih ada daging ya, tetapi kita memiliki satu unsur di dalam roh kita, yaitu unsur kudus yang ini yang akan terus Allah kerjakan di dalam kita untuk Dia meluas ke dalam seluruh bagian diri kita ya, sehingga kita menerima keselamatan itu secara lengkap, yaitu dalam roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita nanti akan semulia dengan Allah Sang Kudus ya saudara-saudari ya. Oh puji Tuhan ya. Ini supaya kita hari ini bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu hari ini kita sebagai imamat ya, imamat yaitu kumpulan para imam. Ini menunjukkan bahwa kita ini diselamatkan bukan untuk kemajuan rohani kita secara individu, tetapi Allah menghendaki kita itu bertumbuh secara rohani, yaitu bagi pelayanan yang korporat ya, imam-imam yang mempersembahkan kurban bagi Allah. Oh Tuhan Yesus, kurban ini adalah sesuatu yang sudah terbunuh ya saudara ya. Oh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur bahwa kita memiliki 3 perkara ya yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Pertama, Kristus sebagai 5 kurban ya di dalam kita perjanjian lama ya. Tadi kita sudah mendengar ada 5 korban itu. Saya terjemah bahwa Tuhan adalah korban pendamaian ya. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah, dan juga Dia mendamaikan kita dengan manusia ya. Segala sesuatu sudah Dia perdamaikan. Yang terkhusus adalah kita diperdamaikan dengan kaum saleh yang ada di dalam penghidupan gereja, sehingga kita tidak ada sekatan seorang dengan yang lain. Ini adalah melalui tentunya mengalami Dia sendiri yang sudah mati dan bangkit itu sebagai korban. Kemudian saudara-saudari ya, kita juga bisa mempersembahkan orang dosa kepada Allah. Oh, ini adalah suatu hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berbagian di dalam keselamatan Allah hari ini. Melalui kita yang mengalami Kristus sebagai korban-korban, kita bisa membawa orang berdosa untuk dipersembahkan kepada Allah. Kemudian melalui diri kita sendiri ya, sebagai korban yang hidup. Oh Tuhan Yesus, semua korban adalah sudah mati, tetapi kita adalah korban yang hidup karena kematian Kristus yang sudah menebus kita, sehingga kita hari ini bisa hidup dan kita bisa mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Amin. Ini kenikmatan saya. Puji Tuhan. Amin. Mungkin waktu ya, kita bisa berdoa ya. Saya minta siapa yang berdoa. Mungkin ada saudara ya yang berdoa. Kalau saudara Agus boleh berdoa. Amin. Amin. Boleh saudara Daniel juga boleh. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Memanggil kami. Amin. Kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Amin. Menjadikan kami imamat yang rajani. Amin. Yang kudus, umat kepunyaan Amin. diri-Mu sendiri. Amin. Kami adalah imamat-Mu hari ini. Mungkin kami untuk bisa berfungsi. Kami memerlukan Kristus lebih banyak supaya kami berfungsi berdasarkan kenikmatan dari Kristus bagi pembangunan gereja, bagi suatu rumah rohani. Amin. 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 Puji Tuhan. Ini saudara-saudari semuanya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih saudara-saudari semua. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin. Tuhan berkati saudara. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Amin.